Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai persamaan dasar akuntansi. Materi ini akan kalian dapatkan pada saat kalian belajar ekonomi di kelas 12 ya. Kenapa materi ini Ibu ambil? Karena persamaan dasar akuntansi itu adalah hal yang paling penting di dalam kita memulai mempelajari akuntansi. Sehingga dia dinamakan persamaan dasar. Jadi dasarnya itu dulu kita harus lebih kuat ya. Kalau yang namanya dasarnya itu nanti kalian akan lebih kuat, maka untuk belajar ke depannya, untuk belajar ke jenjang berikutnya itu tidak akan mengalami kesulitan. Satu hal yang perlu Ibu ingatkan adalah akuntansi itu bukan hal yang sulit ya. Karena biasanya anak-anak itu sudah merasa takut untuk memulai belajar akuntansi, apalagi mereka yang baru saja naik ke kelas 12. Itu sudah ada perasaan takut terlebih dahulu. Bagaimana nanti akuntansi? Bagaimana nanti dalam mempelajari mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa akuntansi itu bukanlah hal yang sulit. Akuntansi memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Baik. Untuk persamaan dasar akuntansi ada 3 hal utama yang akan muncul di dalam persamaan dasar akuntansi. Ada harta, ada utang, dan modal. Baik, harta yang dinamakan harta itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Harta ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam operasional suatu perusahaan itu jelas harus terdapat yang namanya harta. Kemudian utang. Utang ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Nanti di dalam operasional perusahaan kita akan mengenal yang namanya utang. Yang terakhir adalah modal. Modal ini adalah hak kepemilikan ya, dana yang ada di perusahaan. Untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan ke dalam contoh soal sebagai berikut. Baik, di sini sudah ada soal persamaan dasar akuntansi yang Ibu bikin, ada 3 transaksi. Diketahui transaksi kantor notaris Sekar Mumpuni pada bulan Juni 2020. Pada tanggal 2 Juni, diterima perkas pendapatan jasa dari sebuah kantor developer sebesar 27 juta. Langkah pertama kita harus menentukan akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi pada tanggal 2 Juni. Di sini kita bisa lihat yang terpengaruh adalah akun kas ya, nanti kasnya bertambah. Kemudian modal juga bertambah. Langsung saja kita ke format persamaan dasar akuntansi. Di sini kasnya bertambah sebesar 27 juta. Kemudian modalnya juga bertambah sebesar 27 juta. Baik, kita coba untuk soal yang kedua. Transaksi yang kedua, pada tanggal 5 Juni dibeli perlengkapan berupa kertas dan tinta printer sebesar 500.000 secara tunai. Di sini sama, kita juga harus menentukan dahulu akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi pada tanggal 5. Kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Oke, kita dapat satu akun yang terpengaruh, yaitu perlengkapan. Kemudian karena kita membayar secara tunai, berarti kas kita berkurang. Baik, kita lihat pada format persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 5 ya, di situ perlengkapan kita bertambah. Kasnya berkurang sebesar 500.000. Perlengkapannya bertambah sebesar 500.000. Ada kurung ya, ada tanda kurung buka dan tutup di pada kas ya. Ini menunjukkan bahwa kasnya berkurang sebesar 500.000, perlengkapannya bertambah karena kita membeli perlengkapan sebesar 500.000. Oke, sampai dengan 2 ini kita
jumlahkan terlebih dahulu. Setiap ada 2 transaksi, kita jumlahkan. Berarti kas kita sebesar 26.500.000, perlengkapannya tetap 500.000, modalnya juga tetap 27 juta. Baik, kita ke transaksi yang terakhir. Pada tanggal 10 Juni, dibayar utang kepada toko Metro atas pembelian lemari brankas sebesar 15 juta rupiah. Kembali lagi, kita tentukan dulu akun apa yang terpengaruh. Dibayar utang, berarti utang kita berkurang karena sudah dibayar. Kemudian kita membayarnya menggunakan apa? Menggunakan kas, berarti kas kita juga berkurang. Baik, kita lihat pada format persamaan dasar akuntansi. Untuk tanggal 10, kas kita berkurang sebesar 15 juta. Ada tanda kurung ya karena dia berkurang. Oke, kita gunakan untuk membayar utang. Utang kita juga berkurang sebesar 15 juta. Ada tanda kurung juga karena dia berkurang. Baik, kita jumlahkan terlebih dahulu lagi sehingga kita dapatkan kasnya 11.500.000. Kemudian perlengkapannya tetap 500.000. Utang kita berkurang 15 juta dan modalnya tetap 27 juta. Di sini cara membuat persamaan dasar akuntansi. Cara mengeceknya adalah harta itu akan sama dengan utang ditambah modal. Kita lihat pada kolom harta ya. Di sini jumlahnya ada 11.500.000 dengan 500.000, maka jumlahnya adalah 12 juta. Kemudian pada kolom utang dengan modal, modalnya 27 juta, dikurangi 15 juta, maka jumlahnya adalah sebesar 12 juta. Jadi sama, harta sama dengan utang ditambah modal. Ada satu trik lagi dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi, yaitu apabila transaksi yang berpengaruh itu ada di dalam satu kolom harta, ya. Jadi apabila transaksi yang terpengaruh itu ada di dalam satu kolom harta, semuanya ada di sini, ya. Berarti nanti yang satu itu pasti bertambah, seperti ini. Satunya pasti berkurang. Pasti, ya. Kalau misalnya transaksi yang terpengaruh itu ada pada 2 kolom, artinya yang satu ada di kolom harta, kemudian yang berikutnya ada di kolom utang dan modal. Contohnya ada pada transaksi yang ketiga, ya. Di sini kas dengan utang, dua-duanya bersebelahan, ya. Ada di kolom harta dan ada di kolom utang plus modal. Maka yang satunya berkurang, kemudian yang di sini juga berkurang. Kalau bertambah, pasti juga bertambah. Itu triknya ya untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Demikian trik mengerjakan persamaan dasar akuntansi dari Ibu. Kepada anak-anakku, Ibu ucapkan selamat belajar. Tetap semangat ya untuk kembali ke sekolah, kembali bertatap muka. Mudah-mudahan bisa segera lebih awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.